Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ditulis oleh teman subscriber kita yang bernama Marni Ismawati. Sebuah kisah yang berjudul Jiwa Anakku Ditawan Sosok Halus. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang punya pengalaman horor dan ingin diceritakan di channel ini, silahkan saja hubungi kontak yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Berawal di tahun 2019 pada bulan 2. Assalamualaikum. Dengan berucap bismillah kita mulai ceritanya. Perkenalkan, nama saya Ibu Marni dan nama suami ibu Pak Yusef. Suami saya bekerja sebagai buruh tani dan saya sendiri cuma dagang seblak dan ada soto juga. Ibu berjualan di depan rumah yang menghadap ke gerbang pintu masuk pabrik. Bertepatan di hari Senin pukul 12 siang. Kebetulan waktu itu waktunya karyawan beristirahat. Berbondong-bondong keluar dari gerbang hanya untuk sekedar jajan, mengisi perut dengan berbagai makanan yang banyak terjual di setiap pinggir jalan. Dan ibu sedang menunggu seseorang yang sudah jadi langganan ibu. Semenjak dia baru masuk kerja di pabrik tersebut pada tahun 2018 yang lalu. Seorang gadis dengan paras cantik dan selalu tersenyum bila dia melihat ibu. Mungkin usianya selisih 2 tahun dengan anakku yang kedua yang bernama Mila. Anakku berusia 18 tahun. Gadis itu di bawahnya paling 16 tahunan. Tapi di hari ini dia rupanya nggak ada datang untuk sekedar jajan. Apa si Neng nggak masuk kerja ya? Gumamku. Ibu hanya memanggil namanya dengan sebutan Neng saja, karena ibu selalu lupa untuk menanyakan namanya. Sembari menunggu dagangan, ada beberapa pelanggan yang berkenan mampir ke warung ibu dan ibu berusaha memberikan pelayanan sebaik mungkin. Sampai pukul 1 siang, semua karyawan sudah kembali masuk ke dalam pabrik. Tetapi sampai jam 1:30, ibu tidak melihatnya juga. Kemana dia? Dan seketika ada seseorang memanggil dari arah belakang. Ternyata anakku yang bernama Mila. Bu, ibu. Iya Mila, ada apa? Minta duit dong. Duitnya mana bu? Mila, mau kemana lagi kamu nak? Lah, jangan banyak ngomong deh. Astagfirullah. Mila, ibu gak ada duit nak. Itu cuma ada sedikit buat modal besok. Kalau kamu ambil, ibu besok gak bisa dagang. Mikir-mikir. Astagfirullah Mila, mau ngapain? Jangan diambil, itu buat modal besok. Ya Allah. Awas, cuma sedikit ini. Teteh jahat sama ibu. Apa nggak kasihan apa? Lihat, ibu menangis. Yanti anak bungsuku juga ikut geram melihat kelakuan kakaknya. Bodoh amat, minggir, bocil nggak usah ikut campur. Mila, kamu mau kemana? Dan Mila pun akhirnya pergi dengan meninggalkan hati yang teramat sangat perih. Anak itu susah dinasehati, susah diatur, selalu saja membantah. Ibu heran dengan kelakuannya. Ya Allah, mau jadi apa anak itu? Sama orang tua kok nggak ada sopan-sopannya teteh. Yanti pun ikutan kesal. Udah bu, teteh udah stres, kata Yanti. Tidak lama kemudian Aldi pun datang. Aldi anak pertamaku, usianya baru 20 tahun. Assalamualaikum bu. Waalaikumsalam nak, udah pulang? Lah, ini kenapa laci uang dagangan ibu berantakan? Jangan bilang Mila berulah lagi bu. Dan aku hanya manggut tidak sanggup berucap. Keterlaluan. Pasti dia nongkrong lagi sama teman-teman yang gak jelas itu. Biar aku samperin bu. Jangan Aldi, ibu mohon. Bu, kalau dibiarin terus lama-lama dia ngelunjak sama ibu. Pada akhirnya obrolan kami terhenti dikarenakan suami yang baru pulang dari sawah. Assalamualaikum bu. Bapak, waalaikumsalam.
Ada apa? Kok rame-rame sampai kedengeran keluar rumah? Malu didengar orang. Ini Pak, si Mila. Sebelum Aldi menyelesaikan kalimatnya, aku udah mencubit pinggang Aldi dengan cukup kencang sampai Aldi meringis kesakitan. Ah Bu, sakit. Dan bapak memanggil Yanti. Yan, ambilin bapak minum. Iya Pak, bentar. Tidak lama kemudian Yanti membawakan air untuk bapaknya. Sebelum mulut bapak sempat meminum air itu, secara tiba-tiba gelas itu pecah dan pecahannya berserakan di lantai. Padahal airnya air dingin, kok bisa sampai pecah berserakan di lantai? Kok firasat bapak nggak enak Bu? Ada apa ya? Udah jangan dipikirkan, bapak baru datang dari ladang, pasti bapak lagi capek. Oh, Mila kemana Bu? Lama ibu terdiam dan Aldi pun menjawab, dia pergi bareng temannya Pak. Ya udah, Yanti, tolong bersihkan pecahan gelasnya, bapak mau mandi dulu. Baik Pak. Cerita beralih ke sudut pandang Mila. Pada malam itu HP ku berbunyi dan ternyata yang telepon adalah cowokku. Dia meminta aku datang besok pagi. Seperti biasa, aku selalu mengambil uang ibuku untuk aku pakai senang-senang bersama kawan tongkronganku. Aku gak peduli ibu mau nangis. Bodoh amat, yang penting aku bisa main dan bersenang-senang. Tapi aku sadar pergaulanku salah dan aku kepengen menyesalinya juga. Sudah terlambat. Semua sudah terjadi. Suatu ketika dikarenakan pergaulanku yang teramat bebas, aku sudah melakukan hal terlarang yang seharusnya aku tidak melakukan. Tapi mau nyesel juga sudah gak guna. Semua sudah terlambat. Aku hamil tanpa status pernikahan. Dan pada saat itu aku panik. Aku meminta pada Alvin supaya dia mau bertanggung jawab. Tapi dia mengelak dan menjauh. Aku pada saat itu tidak berdaya. Aku mengingat masa-masa kelakuanku terhadap ibu membuatku sesak. Aku bersalah dan aku berdosa. Pada suatu hari aku meluapkan isi hati kepada temanku yang bernama Yanto tentang kehamilanku karena dia yang bisa aku percaya pada saat itu. Dia menyarankan untuk aku menggugurkan kandunganku karena aku gak mau pulang membawa kabar yang akan membuat keluargaku murka terhadapku. Pada akhirnya aku mengikuti saran Yanto untuk pergi ke tempat yang ahli menggugurkan kandungan. Tapi serasa perjalananku teramat berat dan jauh. Dan aku mulai bertanya, Tok, ini benar jalannya? Kok ke hutan sih? Udah lo ikut aja, sebentar lagi kita nyampe. Dengan hati yang teramat gamang, aku terus mengikuti langkah Yanto yang membawaku entah kemana. Dan dia berucap, tuh tempatnya udah kelihatan, ayo hati-hati, jalannya licin. Aku berpikir sejenak, kok ada rumah di dalam hutan? Siapa yang berani tinggal di sini? Apa nggak takut? Setibanya aku dan Yanto di depan rumah bernuansa panggung yang hampir miring ke arah jurang, Yanto dengan sigap mengetuk pintu yang terbuat dari triplek atau papan itu sambil berucap, Mbah, ini aku datang. Aku bergumam, kok Mbah? Emang yang dia panggil siapa? Hatiku semakin was-was di saat aku mendengar derap langkah dan seketika pintu pun terbuka. Aku terbelalak di saat aku melihat siapa yang berada di hadapanku. Dia lebih ke seseorang dukun berpakaian serba hitam. Batu akik di mana-mana sembari dia mengunyah sirih dan terlihat jelas kalau mulutnya sudah berwarna merah karena sirih itu. Dia menyuruh kita untuk masuk. Tapi cuman aku yang disuruh masuk terlebih dahulu. Yanto dan si Mbah pergi untuk sekedar mengobrol. Aku tidak menaruh curiga, tapi obrolan itu teramat jelas di telingaku karena posisi mereka tidak jauh dariku yang masih mematung di depan pintu. Mereka berkata, Bah, bagaimana dengan rencana kita? Ya, apa kau sudah bawa bayi untuk ditumbalkan? Wes lah Mbah, wanita itu lagi hamil 2 bulan. Bagus. Terus Mbah, katanya aku akan menjadi orang sukses. Kok sampai sekarang belum ya Mbah? Kau belum menumbalkan seorang wanita untuk dijadikan istri dari sosok yang Mbah sembah. Maksud Mbah apa? Seketika mataku terbelalak mendengar perkataan mereka dan aku refleks menutup mulutku karena ini tidaklah benar.
Aku gak mau jadi tumbal. Aku mencoba untuk lari dari tempat ini. Aku dikejutkan oleh tangan yang teramat besar. Tangan itu mencengkram lenganku. Tangan itu berbulu lebat dan aku melihat ke arah siapa yang mempunyai tangan ini. Dan lebih mengagetkan lagi, dia bukanlah manusia, melainkan sosok genderuwo yang mempunyai perawakan tinggi besar. Mungkin 2 meter tingginya, matanya berwarna merah menyala dengan gigi taring yang teramat tajam. Aku menjerit meronta-ronta minta untuk dilepaskan. Aku memanggil Yanto supaya dia membantuku, tapi dia malah tertawa bersama mbah sialan itu. Yang teringat hanya nama ibu dan bapakku. Mencoba memanggil mereka tapi percuma. Aku gak kuat menahan cengkraman tangan besar ini. Pada akhirnya aku jatuh pingsan di pelukan sosok itu. Seolah aku melihat diriku yang masih berbaring di lantai papan. Aku juga melihat Yanto masih berbicara dengan dukun brengsek itu. Apa yang terjadi padaku? Apa aku sudah mati? Ini tidak mungkin. Ibu, bapak, tolong Mila, bu. Mila takut. Apa mungkin ini karma untukku yang selalu melawan terhadap ibu dan bapak? Sesadarnya aku, ternyata dukun itu melihat jiwaku. Dia menyeringai kepada aku. Aku yang masih melihat jasadku yang terbaring tidak berdaya. Dan Yanto berkata, "Mbah, apa dia sudah mati?" Dia belum mati. Jiwanya berada di alam lain. Wanita itu masih hidup, tapi jasad itu tanpa jiwa yang menempatinya. Terus jiwanya? Jiwanya akan Abah nikahkan dengan sosok yang Mbah sembah. Ritualnya pada malam Jumat di saat rembulan dengan cahaya yang sempurna. Ini tidaklah benar. Aku gak mau kalau aku harus dinikahkan dengan sosok menjijikan itu. Aku masih teringat dengan sosok itu, dan aku melihat sekelilingku. Tidak ada sosok yang aku cari. Aku mulai berjalan ke depan rumah. Aku ingin pergi, tapi seolah ada penghalang sehingga aku gak bisa pergi. Aku tertahan di rumah ini, tapi dimensi alam lain. Yanto berkata, "Terus apa yang terjadi pada bayinya?" "Bayinya sudah diambil oleh sosok itu sebagai santapannya." Seketika aku meringis walau ada air mata yang menetes. Tapi hatiku hancur menyesali atas tindakan bodoh aku. "Maafkan aku, nak." Aku masih menyimak obrolan mereka yang enggak punya hati. Dukun itu menyuruh Yanto supaya membawa jasad tanpa jiwa kembali ke tempat asal atau keluargaku. Tapi bah, aku takut mereka curiga. Mereka tahu aku salah satu teman Mila. Mendingan aku bawa dia ke pabrik penggilingan padi aja nanti malam. Baiklah. Mungkin pikirku walau jasad dikembalikan ke keluargaku, pada akhirnya setelah ritual malam purnama usai, aku akan mati. Apa begitu maksudnya? Beralih ke sudut pandang Marni. "Ya Allah Mila, ini sudah larut malam, kok belum pulang juga? Kemana ini anak?" "Bu, apa gak capek mondar-mandir kayak setrikaan? Aku yang lihatnya pusing loh, Bu." "Ini loh Al, adikmu masa jam segini belum balik? Ibu khawatir, perasaan ibu gak tenang." "Kita berdoa saja Bu, semoga Mila baik-baik saja." Keesokan harinya warga digegerkan dengan penemuan tubuh wanita di pabrik padi yang kondisinya sudah acak-acakan. Dan ada salah satu warga yang mengenali sosok wanita itu. "Ini bukankah anak gadisnya si Marni?" "Lah iya, udah cepet, kau panggil keluarganya ke sini." "Baik Kang." Singkat cerita, "Marni, apa kamu di rumah?" Iya Kang, bentar, ada apa teriak-teriak pagi-pagi?" "Udah, ikut saya cepet." "Lah, ikut kemana Kang?" "Udah ikut saja, ada anakmu di pabrik penggilingan padi." "Astagfirullahaladzim, Mila Kang, Mila anakku." "Iya, dia ada di sana." "Gimana keadaannya Kang?" "Sudah, nanti kamu cek aja, kita nggak ada yang berani ngecek." "Ya Allah anak ibu." Pada akhirnya aku berlari tidak tentu arah dengan hati yang teramat was-was. Setelah salah satu warga memberitahuku tentang kondisi Mila. Sesampainya di dalam pabrik, tidak sedikit warga yang berkerumun melihat keadaan Mila. Seketika hatiku hancur. Anak keduaku terbaring kaku tidak bergerak. Tapi salah satu warga bilang nafasnya masih ada, menandakan kalau dia masih hidup. "Lebih baik kita bawa ke rumah sakit saja."
Pak RT memberikan saran. Pada akhirnya dengan hati gamang, aku membawa Mila ke rumah sakit terdekat. Aku di sini menunggu kepastian dari dokter apa yang telah menimpa anak keduaku. Cukup lama Mila diam di sana. 1 jam berlalu, orang yang aku tunggu akhirnya keluar ruangan juga. Aku bergegas untuk menemuinya dan mulai bertanya, "Gimana keadaan anak saya, dok?" "Ibu keluarga pasien?" "Iya, saya ibunya." "Pasien mengalami koma." "Astagfirullah, kok bisa, dok? Apa ada luka yang mengharuskan anak saya mengalami koma?" "Soal itu saya masih perlu tes keseluruhan. Kenapa pasien sampai mengalami koma? Soalnya detak jantung masih keadaan normal. Tapi..." Dan dokter menggantung ucapannya. "Tapi apa?" "Otaknya tidak terlalu merespon. Kondisi otaknya lemah dan tekanan darahnya juga kurang begitu bagus. Kasih saya waktu lagi untuk mengecek keseluruhan biar hasilnya lebih efektif." Seketika lemas badan ini ke lantai. Ya Allah, apa yang terjadi pada anakku? Sembuhkanlah ia ya Allah, angkat penyakit anakku. Aku menangis tidak henti. Aku meneteskan air mata. Hati ibu mana yang tega melihat anaknya berbaring tidak berdaya, sudah seperti mayat hidup. Tiba-tiba Aldi menghampiriku yang masih terduduk di lantai. "Bu, bangun. Ibu yang sabar. Mungkin ini teguran untuk Mila, Bu." "Tidak, Al. Tidak. Mila harus sembuh." "Iya, Aldi juga berharap seperti ibu. Tapi Bu, apa kita sanggup membayar semua pengobatan Mila? Sedangkan ibu tahu kita ini..." Aku kembali menangis. Sakit hati ini tidak mampu untuk berkata lagi. Singkat cerita, dengan rasa terpaksa aku mengambil keputusan yang membuat hatiku pilu. Pada akhirnya Mila aku bawa pulang ke rumah. Biarlah dia dirawat di rumah saja, dikarenakan aku tidak mampu bayar biaya yang teramat mahal bagiku. 3 hari Mila terbaring tanpa pergerakan, sudah kayak mayat hidup. Di suatu pagi aku membuka warungku kembali karena aku harus berjualan supaya bisa makan. Di pagi itu aku mendengar suara yang memanggilku. Suara itu aku mengenalnya. Ya, suara gadis yang sudah beberapa hari ini tidak aku temui. Aku bergegas untuk menghampiri ke depan teras. Benar saja dia di sana. Gadis itu tersenyum manis. "Neng, ini kamu?" "Assalamualaikum, Bu." "Ya Allah." "Waalaikumsalam. Gimana kabarmu, Neng?" "Alhamdulillah, kabar baik." "Boleh bikin seblak sendiri?" "Sok aja, seperti biasa." Aku senang bisa bertemu lagi dengannya. Cuman gadis ini yang selalu buat aku tersenyum tertawa, bisa melupakan rasa sedih karena kelakuan anak gadisku. Walaupun usianya masih sangat remaja, tapi pemikirannya teramat dewasa menurutku. Tapi di sisi lain, hati teramat pilu. Aku kembali hanyut dalam pikiranku, sampai tidak sadar kalau si Neng sejak tadi mencoba memanggilku. "Bu, ibu, lah kok ngelamun lagi, mikirin apa? Boleh cerita sama aku?" "Gak apa-apa, Neng. Ibu cuma lagi banyak pikiran saja." "Ya sudah, makan dulu. Nanti keburu dingin gak enak." "Ibu kepikiran soal apa? Kalau ibu butuh sesuatu, tinggal bicara saja. Siapa tahu aku bisa bantu." Ada Neng Aisyah. Gimana kabarmu, Ai?" Kak Aldi, alhamdulillah Aisyah kabar baik." "Jadi namanya Neng Aisyah? Lah, emang ibu belum tahu ya? Kan kalian sering ngobrol bareng. Gimana sih?" Dan Aldi pun mencubitku. Aku dan Aisyah hanya tertawa. "Nama yang cantik, secantik hatimu, Neng." "Ah, ibu bisa aja." "Bu, apa boleh aku numpang ke WC? Kebelet nih." "Oh, silakan, Neng." Pada akhirnya aku pun mengantarkan Neng Aisyah ke dalam rumah. Tapi setengah perjalanan ibu melihat Neng Aisyah terhenti di tengah ruangan, yang dimana di sebelah kanan ada kamar yang ditempati oleh Mila. "Ada apa, Neng?" "Siapa yang di kamar, Bu?" "Oh, itu Mila. Dia lagi sakit." "Kak Mila, emang sakit apa? Boleh aku melihat kondisi Kak Mila?" "Boleh,
Tapi kamu ke WC dulu sana. Oh iya lupa. Setelah selesai dari kamar mandi, aku pun mengajak Aisyah untuk menjenguk Mila putriku yang masih dengan kondisi yang sama. Secara tidak sengaja aku melihat raut muka yang tidak biasa dari si Eneng. Matanya terbelalak, nafasnya seolah turun naik. Dia menghampiri Mila dan duduk di samping ranjangnya sembari memegang keningnya Mila dan memejamkan mata. Aisyah menggumamkan sesuatu yang tidak bisa aku jelasin. Tidak lama kemudian Neng Aisyah pun membuka matanya kembali sambil terengah-engah. Neng, ada apa? Apa kamu baik-baik saja? Dan Neng Aisyah berkata, yang tidak baik Kak Mila bu, Sukmanya ditahan oleh seorang dukun dan satu laki-laki yang aku gak ketahui siapa dia. Astagfirullah, Neng, kamu gak lagi bercanda kan? Seolah tidak dapat ibu pungkiri rasa kaget yang setelah mendengar perkataan Aisyah. Dan dari arah belakang, Aldi menempali perkataan Aisyah dengan suara yang bergetar. Aisyah tidak lagi bercanda kan? Dan Aisyah berkata, Kak, waktunya tidaklah banyak. Sekarang sampai ke bulan purnama. Berapa hari lagi Kak Al? 3 hari lagi. Apa 3 hari? Kita harus membebaskan Sukma yang ditawan oleh dukun itu Kak. Kalau telat, Kak Mila akan... Kenapa Neng? Jawabku. Maaf Bu. Ya Allah Aldi, gimana ini? Iya tapi Bu, tenang dulu, ini kan masih belum jelas. Aldi tidak setuju dengan pernyataan Aisyah. Ibu percaya sama Neng Aisyah Al. Tapi Bu, Neng Aisyah, apa kamu bisa tolong ibu nak? Ibu mohon selamatkan Mila. Dan Aldi berkata, Bu, ini tidaklah benar. Kita harus cari tahu dulu penyakit Mila Bu. Dengan suara meninggi aku berkata, Al, dokter bilang Mila koma, tidak ada penyakit apapun. Mila tidaklah sakit, ngerti? Dan aku melihat Neng Aisyah seperti kebingungan. Aku mengulang perkataanku kembali. Neng, ibu mohon. Sembari aku menundukkan kepala. Bu, jangan begini. Insya Allah Aisyah akan bantu semampu Aisyah. Tapi harus dilakukan malam ini juga. Dan Aldi berkata, bagaimana caranya Ai? Malam ini Aisyah akan kembali pada pukul 9 malam. Apa perlu aku jemput ke kosanmu? Boleh Kak, dan kumpulkan anggota keluarga supaya mengadakan pengajian di ruang tamu. Singkat cerita, aku melihat Neng Aisyah sudah kembali ke rumah ini bersama Aldi tanpa membawa apapun. Lah terus gimana cara menolong Mila? Gumamku. Assalamualaikum. Serentak kami semua berucap. Waalaikumsalam. Neng, mari nak masuk. Ada Pak Kiai, kata Aisyah. Aku melihat Aisyah sepertinya sudah kenal sama Pak Kiai. Apa kabarmu Aisyah? Alhamdulillah baik Pak. Insya Allah, Bapak berusaha menjaga ragamu dan raga Mila di sini saja. Bapak nggak ikut untuk membebaskan Mila. Bapak serahkan tugas ini padamu saja. Bapak yakin kamu pasti bisa melakukannya bersama teman-temanmu. Teman-teman yang mana lagi? Perasaan si Neng sendiri gak bawa siapa-siapa. Gumamku. Insya Allah Pak. Mari kita mulai pengajiannya. Dan aku melihat Neng Aisyah duduk di dekat tubuh Mila sembari memegang keningnya kembali. Sebelumnya si Neng berpesan supaya apapun yang terjadi jangan coba-coba mendekati dirinya. Kami pun serentak mengangguk. Karena sungguh aku tidak tahu apa yang bakalan terjadi. Kami semua fokus mengaji, bersikir sampai Neng Aisyah kembali membuka matanya. Beralih ke sudut pandang Mila. Ibu, Bapak, tolong Mila. Tidak henti-hentinya aku memanggil nama mereka. Ada yang menghalangiku supaya tidak bisa kabur. Aku cuma bisa pasrah dan menyesali semua yang telah aku lakukan terhadap keluargaku. Tiba-tiba aku mendengar suara dari arah luar. Walau terdengar samar-samar, tapi suara itu masih jelas itu suara wanita. Seketika ada seseorang yang bisa masuk dan aku mengenalinya. Dia Aisyah, gadis yang kerja di pabrik sepatu itu. Pabrik yang ada di depan rumahku. Dia juga pelanggan setia ibuku. Tapi bagaimana bisa dia masuk ke tempat ini? Dengan perlahan tapi pasti dia mendekatiku dan berkata, Kak Mila ya? Dan aku mengangguk. Seketika terucap di bibir manisnya kata Alhamdulillah.
gimana kondisinya? Dan aku tidak menimpali perkataannya, tapi aku balik bertanya, kamu Aisyah kan? Dia hanya mengangguk. Bagaimana kamu bisa ada di sini, Ai? Ceritanya nanti saja, Kak. Ini bukan waktunya. Kita harus secepatnya keluar dari tempat ini. Benar apa yang Aisyah katakan, tapi bagaimana caranya? Dan aku lihat Aisyah juga gak bisa keluar. Seketika aku lihat dia hanya nyengir sembari garuk kepala yang entah gatal apa enggak, dan sudah dipastikan gak bisa keluar. Aku bertanya, kenapa, Ai? Maaf teh, bisa masuk gak bisa keluar. Terus, kataku. Dan aku melihat Aisyah yang masih meraba-raba mencari jalan keluar, sama seperti yang aku lakukan. Tiap kali aku mencobanya selalu gagal. Dan dia bergumam, ternyata dinding gaibnya kuat juga. Kalau masuk gampang, tapi kalau mau keluar susah. Berarti kamu juga sama kayak aku. Sama apanya, Kak? Ya sama terkurung di sini. Dia seakan mengalihkan pembicaraan. Jabang bayi yang ada dalam kandungan kakak dikemanain? Serentak aku terdiam membisu, tidak sanggup untuk berkata lagi. Kenapa, Kak? Bertobatlah selagi bisa perbaiki diri menjadi yang lebih baik. Sayangi ibu dan bapak yang telah membesarkanmu, Kak. Patuhi perintahnya, karena itu yang terbaik untuk kakak. Aisyah, apa, Kak? Dengan rasa bersalah aku mulai berbicara. Bagaimana kamu bisa tahu? Tenang, cuma aku yang tahu semua yang telah kakak lakukan di luar rumah. Keluarga kakak gak ada yang tahu. Tapi apa gak lebih baik Kak Mila meminta maaf kepada keluarga dan bercerita biar berkurang beban di pundaknya kakak? Bagaimana caranya? Sedangkan kita terkurung di sini dan gak mungkin kita bisa keluar dari sini. Apa kita bakalan selamat, Ai? Gak ada yang gak mungkin kalau belum dicoba. Maksud kamu apa? Apa kalian sudah ngerumpinya? Seketika kami berdua berbalik ke arah suara itu berasal. Sosok pria yang mempunyai wajah tampan rupawan, memakai baju kerajaan, dan Aisyah memanggilnya dengan sebutan Bayu Aji. Udah, cepat keluar. Aku gak bisa menahan energi pagar gaib ini. Cepat. Ayo kita keluar secepatnya. Tapi dia siapa, Ai? Sudah, nanti aja jelasin. Yang penting kita keluar dulu. Setelah kami berdua terbebas dari tempat laknat itu, kami berdua mengendap-endap bagaikan pencuri. Yang takut ketahuan dan yang membuat aku tercengang melihat apa yang terjadi di depanku saat ini. Hutan yang teramat gelap, banyak pepohonan yang menjulang tinggi. Seakan aku melihat sepasang mata merah menyala di balik gelapnya malam. Menyeramkan. Di kejauhan aku melihat banyak sosok yang mengerikan. Walau samar-samar aku melihatnya. Dan aku berkata, Ai, aku gak mimpi kan? Ini apa yang terjadi? Mereka siapa? Kok rupanya menyeramkan? Apa mereka bukan manusia? Ikut aku, Kak. Tersentak aku setelah Aisyah menarik paksa lenganku supaya aku mengikuti dirinya. Tiba-tiba dengan posisi kami yang masih mengendap, kami mendengar suara. Us, sini, kemari. Aku mendengar suara yang posisinya ada di belakangku. Aku dan Aisyah saling bertatapan dan menengok ke arah belakang. Betapa terkejutnya aku setelah tahu wujud dari suara itu. Ternyata seorang nenek bungkuk yang ukuran tubuhnya 3 meter. Kepalanya berada persis di hadapan kita. Dan maaf, payudaranya menjuntai ke tanah panjang banget. Dengan mata berukuran sangat besar, seakan mau keluar dari rongganya, wajah yang teramat busuk menjijikan. Aroma bangkai mulai memenuhi penciumanku. Aku yang sudah terkulai tidak berdaya, tapi aku melihat Aisyah yang masih berdiri. Ia tidak punya niat untuk melepaskan genggaman tangannya dari lenganku. Dan aku melihat sejak kapan Aisyah memegang sebuah pedang. Sejak tadi aku tidak melihat dia memegang benda apapun. Dengan tangan satunya, dia sudah bersiap dengan pedang yang teramat tajam. Walaupun demikian, tidak menghilangkan keindahan pada pedang itu. Pegangannya berukiran kepala naga yang mengeluarkan sinar putih kebiruan. Sosok itu hanya tertawa meledek dan berkata, Kau masih bau kencur. Ilmumu tidak ada apa-apanya. Setelah sosok itu menyelesaikan ucapannya, dia baru tersadar jikalau Aisyah sudah bertindak duluan.
Dengan gerakan secepat kilat, Aisyah melompat menerjang bagian leher sosok itu dan menebas sampai kepala itu terguling di hadapanku. Seketika aku menjerit ketakutan dan Aisyah membekap mulutku yang masih menggigil ketakutan. "Kak, istighfar. Kalau kakak menjerit sekali lagi, mereka bakal mengetahui keberadaan kita." Aku pun mengangguk untuk tidak berisik. Walau tidak dapat dipungkiri, rasa takut masih menghujam jiwaku. "Ayo, lebih baik kita lekas pergi dari tempat ini." "Tapi sosok itu..." Dan aku kembali memperhatikan sosok yang tadi. Ah, tidak ada. Kemana dia? Dia menghilang. Dia sudah musnah. "Ayo bangun. Sebenarnya kita di mana, Kenapa tempatnya serem banget? Ada banyak makhluk yang menjijikan." Aku pun tidak sanggup meneruskan perkataanku saking ketakutannya, dan serentak bola api menerjang punggung Aisyah. Sampai ia terpental jauh dan tersungkur di tanah, sampai ia memuntahkan banyak darah dari mulutnya. Aku menjerit memanggilnya. "Aisyah, Aisyah!" Aku mencoba menghampirinya, apa dia baik-baik saja. Kamu gak apa-apa?" "Ya ampun, mulutmu mengeluarkan darah, Seketika Aisyah menyemburkan darah di hadapanku. Aku tersentak kaget dan kebingungan. Aku gak tahu harus berbuat apa. Aisyah sadar, dia teramat kesakitan sembari memegang dada yang teramat sesak. Aku hanya bisa menangis, mengutuk diri sendiri, kenapa ini harus terjadi. "Jangan sampai kamu mati, Aisyah, hanya untuk menyelamatkanku. Nyawamu dalam bahaya." Ada suara yang mendekat. Aku makin diburu rasa takut. Ini masih di hutan dan gelap. Aku gak tahu siapa sosok yang menghampiriku. Setelah aku melihat cahaya di atas sana, suara yang keras mulai bersautan. Dentuman demi dentuman mulai terdengar. Suara riuh dan senjata tajam saling bersautan. Teriakan kesakitan mulai terdengar makin jelas. Hutan yang tadi gelap kini terang dengan bermacam warna yang menyilaukan. Ada bola api yang melayang dan terjatuh sampai mengeluarkan dentuman yang sangat keras. Aku hanya bisa pasrah sembari masih dengan memeluk Aisyah yang masih meringis kesakitan, dan ada sosok yang menghampiriku. Dia berkata, "Aisyah, kau tidak apa-apa." Dia seorang wanita cantik, tapi ada keanehan pada dirinya. Setibanya dia di hadapanku, bau harum yang menenangkan tercium olehku. Parasnya teramat cantik dan anggun, tapi warna rambutnya pirang, dan apa itu? Bentuk telinganya runcing memanjang ke atas. Seketika dia menatapku dengan penuh amarah. Yang tadinya bola mata berwarna biru laut seketika berubah semerah darah, dan dia berkata, "Dasar manusia, tidak tahu diuntung. Apa susahnya berbakti pada kedua orang tuamu? Menyusahkan saja." Seketika mataku berembun menahan gejolak perih di hati ini. Aku melihat Aisyah memegang tangan si wanita itu yang begitu putih dan mulus. Aisyah seolah memberikan syarat dengan cara menggelengkan kepala ke kiri dan ke kanan. Aku melihat wanita itu cuma menghela nafas dan berkata, "Bangun, akan aku bantu memulihkan sukmamu. Kamu terluka sangat parah. Untung kiai itu bisa menjaga tubuhmu di sana, sehingga tidak terlalu fatal luka yang didapat pada tubuh aslimu." Aku hanya bisa menunduk mendengarkan penjelasan wanita itu. Aku melihat proses penyembuhan terhadap Aisyah seperti ada cahaya putih yang menyelimuti tubuh Aisyah. Dan sekali lagi Aisyah memuntahkan gumpalan darah hitam pekat. Aku tidak kuasa melihat wajah itu yang sudah teramat lemah dan pucat. Tapi ia selalu tersenyum kepadaku, walau di saat genting seperti ini. Dan Aisyah berkata dengan suara parau dan seperti berbisik, "Aku gak apa-apa, Kak, jangan khawatir. Lebih baik kita segera pergi dari tempat ini." Dan wanita itu berkata, "Peperangan belum usai. Sialan, ternyata dukun itu telah menjual jiwanya kepada sosok iblis. Pasukannya jangan kamu remehkan. Mereka terlalu banyak. Kita harus bergegas pergi. Kamu, bantu aku." Dengan ketus dia menyuruhku, "Sini, pegang tanganku." Dengan rasa gemetar aku pun menurutinya. Dan tangan ini begitu dingin sedingin es. Seketika mataku berkunang. Setelah keadaan normal, aku melihat di depan sana ada lingkaran putih yang ukurannya semakin mengecil. "Cepat, kamu masuk ke dalam cahaya itu." "Tapi Aisyah bagaimana?" "Kau jangan khawatir, Aisyah bersamaku. Cepat, sebelum portal itu menghilang."
Dan dengan langkah ragu, aku pun melangkah memasuki lingkaran cahaya yang membuat mataku sakit. Seketika aku pun memejamkan mata karena teramat silau. Cerita berganti ke sudut pandang Bu Marni. Tidak henti-hentinya aku menguap menahan ngantuk yang teramat sangat. Setiap kali aku melihat ke arah jam, baru pukul 2.30 pagi. Aku dilanda rasa kekhawatiran. Neng Aisyah masih dengan posisinya dan mata itu seakan enggan terbuka. Tiba-tiba aku tersentak kaget setelah aku melihat si Eneng memuntahkan banyak darah. Tapi seolah dia masih bertahan dengan posisinya, walau aku melihat nafasnya tersegal, mata itu masih terpejam. Aku yang panik akan mendekat, tapi dicegah oleh Pak Kiai dan berkata, "Jangan, lebih baik menjauh darinya kalau nggak mau terkena juga." "Tapi Pak Kiai, aku nggak tega melihat keadaan Neng Aisyah." "Bertahanlah sebentar lagi. Kamu ambil sesuatu untuk membersihkan darah yang berada di lantai." "Baik Pak." Dengan perasaan yang amat kalut, aku kembali ke tempatku. Aku mencium bau anyir darah dari apa yang Neng Aisyah muntahkan barusan. Seketika mataku berembun. Tidak terasa air mata ini terjatuh juga. Teriris hatiku melihat keadaannya sekarang. Wajahnya sudah kelihatan pucat. Tidak lama kemudian Aisyah memuntahkannya lagi, hampir saja mengenai Aldi yang masih mencoba membersihkan muntahan yang pertama tadi. Aldi terpekik. "Bu, Aisyah." Aku maupun Aldi merasa geram. Tidak sabar rasanya ingin segera pagi menjelang dan melihat kedua gadisku terbangun. Sungguh tidak dapat dipungkiri, aku sangat menyayangi si Eneng, sudah seperti anakku sendiri. Singkat waktu, tidak terasa sudah jam 4 pagi. Pada akhirnya, dengan hati yang tidak dapat diungkapkan, Neng Aisyah dia membuka matanya. Di saat membuka matanya, dia menatapku, lalu tersenyum. Walau mulutnya penuh noda darah, senyuman itu tetap manis. Senyuman yang membuat ibu kangen. Dengan suara serak, dia meminta air minum. Dan Pak Kiai memberikan air putih yang sudah beliau siapkan dari semalam. Aisyah meminumnya sampai kandas. Dan aku berkata, "Apa boleh ibu mendekat, Nak?" Aisyah mengangguk. Seketika aku memeluknya dengan erat. Aku tidak peduli walau bajuku terkena noda darah yang berasal dari bajunya. Aku senang Neng Aisyah baik-baik saja. Aku mulai bertanya, "Gimana dengan anak ibu?" Aisyah melihat kondisi Mila yang masih berbaring dan menyentuh keningnya kembali. Terucap dari mulutnya, "Alhamdulillah, puji syukur kepadamu ya Allah." "Apa Mila akan baik-baik saja?" "Insya Allah dia akan baik-baik saja." "Aisyah mau bicara sama ibu." "Ya udah, bersihkan diri dan ganti dulu bajumu. Nanti kita bicara." Singkat cerita, "Bu, apapun permasalahan yang dihadapi oleh Kak Mila, Aisyah berharap ibu mau memaafkannya. Aku gak bisa jelasin atau bercerita soal yang menimpa Kak Mila. Seburuk apapun Kak Mila terhadap ibu jangan marah ya. Insya Allah setelah kejadian ini, Kak Mila jadi orang yang lebih baik lagi. Allah masih sayang Kak Mila. Mudah-mudahan dengan diberikannya kesempatan untuk hidup, aku harap Kak Mila mau menggunakannya dengan baik." "Oh ya Ai." "Iya Kak, ada apa? Apa kamu gak mau ceritain apa yang sudah menimpamu sampai kamu terluka?" "Aku gak bisa cerita Kak, nanti juga ada saatnya Kak Aldi tahu." "Kapan?" "Nunggu Kak Mila sembuh dulu Kak." "Aku pamit dulu ya Bu." "Neng Aisyah, ibu mau minta maaf. Gara-gara bantuin ibu, hari ini kamu gak masuk kerja." "Gak apa Bu, aku udah sempet izin dari semalam. Aku mau pulang dulu ke kosan." "Aku antar ya Ai." "Boleh, ayo." "Aisyah pamit ya Bu. Hati-hati di jalan." Singkat cerita, 4 hari sudah berlalu. Alhamdulillah anak ibu, Mila, sudah kembali bisa berkumpul dengan keluarga lagi. Ibu sangat senang. Tapi ibu perhatikan, Mila lebih sopan dan patuh. Gak seperti biasanya, dia juga mau kembali sholat. Katanya setelah sadar dari koma, dia jadi peka terhadap sosok yang tidak kasat mata. Cerita berganti ke sudut pandang Mila. Di suatu hari setelah aku tersadar, banyak perubahan yang terjadi padaku. Di hari ini aku mulai memperbaiki diri dan aku mau berusaha untuk membahagiakan ibu dan bapak. Aku membantu ibu berjualan. Aku mulai menggantikan ibu untuk berjualan di pagi itu
dan aku melihat seseorang yang telah sudi menolongku tanpa pamrih. Dia menghampiriku sembari tersenyum dan berkata, "Hai kak, gimana kabarnya? Duh, mau masuk kerja tapi perut rasa lapar nih. Aku mau seblaknya kak, tapi kakak ya yang bikinin." Iya, kakak yang bikinin spesial pokoknya." Sekilas aku melihat kartu nama yang tersemat di lehernya, yang tertulis Aisyah Kanaya Ajar. Singkat cerita, sebulan setelah kejadian itu, ibu bersedih hati mendapat kabar kalau Aisyah berhenti kerja. Sehari sebelum kepergian, Aisyah sempat bertemu dengan Mila dan Yanti. Kebetulan ibu lagi diantar Aldi ke pasar untuk berbelanja keperluan warung, sampai tidak sempat berjumpa dengannya. Sesampainya di pelataran rumah, Yanti berkata, "Bu, ini ada titipan dari Kak Aisyah." Sebuah amplop dan sepucuk surat di dalamnya. Ada sejumlah uang yang nominalnya cukup banyak. Aku berkata, "Ini apa Yanti?" "Nggak tahu bu." Aku membaca isi surat itu. Setelah aku membacanya, aku menangis dan berkata, "Kenapa harus pergi nak? Kenapa tidak temui ibu dulu?" Seketika anak-anakku memelukku. "Yang ikhlas bu, mungkin Aisyah ada alasannya kenapa dia harus pergi." Tahun sudah berlalu, nggak kerasa sudah 3 tahun berlalu. Ibu tidak mendapatkan kabar lagi darinya. Ibu kangen neng. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.